Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Niken dari kelas KM 401, mata kuliah Manajemen Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Rosana, SSMIKOM AMI-PR CPS. Ya, pada kali ini saya akan membawakan mengenai proposal program kegiatan, yaitu pemberdayaan masyarakat di RW 5 Kelurahan Sukapura. Baiklah, selanjutnya bisa kita mulai. Ya, pada kali ini saya akan membawakan tema dengan judul proposal, yaitu berkarya bersama program pemberdayaan masyarakat terpadu RW 5 Kelurahan Sukapura. Oke, selanjutnya. Oke, pada slide ini akan membahas mengenai siapa sih komunikator yang ditunjuk atau sebagai penanggung jawab komunikasi pada program proposal ini, yaitu yang pertama Ketua RW 5, yaitu Bapak Syafruddin selaku koordinator utama program. Lalu ada Sekretaris RW 5, yaitu Bapak Kamal sebagai koordinator komunikasi eksternal. Lalu ada tim humas dari RW 5 yang beranggotakan 3 orang dari perwakilan RT di RW 5. Lalu ada kader PKK RW 5, yaitu ibu-ibu kader penggerak program keluarga. Lalu ada Ketua Karang Taruna RW 5, yaitu Alamisyah selaku pemuda koordinator kegiatan olahraga dan seni. Lalu siapa sih target atau publik sasaran daripada program proposal ini? Yaitu sasaran yang utama adalah yang pertama untuk seluruh warga RW 5. Warga RW 5 itu kurang lebih ada 500 kepala keluarga, yaitu selanjutnya ada kelompok ibu rumah tangga, yaitu terdiri dari ibu-ibu PKK dan dasawisma. Kemudian ada pemuda dan remaja tergolong dalam organisasi, yaitu Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya. Kemudian ada pelaku UMKM lokal dan wirausaha kecil. Kemudian ada lansia, kelompok lansia, yaitu kelompok pengajian atau posyandu lansia. Lalu sasaran sekundernya itu yang pertama ada dari pemerintah Kelurahan Sukapura, yaitu selanjutnya ada dari dinas terkait, PMD, kesehatan, pendidikan. Lalu yang terakhir sasarannya itu pada media lokal dan komunitas sekitar. Baiklah, slide selanjutnya. Lalu media apa aja sih yang digunakan dalam program proposal ini? Yaitu yang pertama melalui media digital, yaitu kita bisa mengumumkan lewat WhatsApp grup RT atau RW maupun lewat Instagram. Lalu ada media konvensional, yaitu kita bisa mengumumkan lewat pengeras suara masjid ataupun papan pengumuman ataupun juga spanduk. Lalu ada juga media interpersonal, yaitu seperti pertemuan RT atau rapat di kantor RW ataupun bisa juga dengan arisan pengajian rutin. Lalu ada juga lewat media cetak, yaitu membuat brosur terkait program yang akan dijalankan, atau bisa juga lewat buletin RW bulanan. Lalu yang terakhir ada media event, yaitu bisa diumumkan lewat bazar, turnamen, penyuluhan tatap muka. Oke, selanjutnya. Kapan sih waktu pelaksanaan pada program ini? Kita bisa melakukan perencanaan, yaitu melalui periode program Januari sampai Desember 2025. Pada periode awal, yaitu Januari sampai Februari, itu melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok supaya nantinya akan berjalan lancar. Lalu ada juga periode selanjutnya, yaitu pada bulan Maret sampai Mei, yaitu terdapat pelatihan, keterampilan, dan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh kantor RW. Lalu pada bulan Juni sampai Agustus itu merupakan implementasi dari usaha mikro atau kegiatan produktif para warga, yaitu dengan mungkin bisa juga mereka berjualan dengan mengadakan bazar. Jadi orang-orang tuh pada tertarik melihat RW 5 itu aktif program
UMKM-nya berjalan juga. Lalu periode selanjutnya dari September sampai Oktober itu biasanya bisa melakukan festival seni atau turnamen olahraga ataupun bazar ya. Karena bulan September Oktober itu biasanya memang bulan-bulan untuk diadakan acara seperti itu ya. Jadi supaya warga masyarakat RW 5 ataupun warga dari luar itu tertarik melihat festival seni atau turnamen olahraga atau bazar yang diadakan oleh RW 5. Lalu pada periode terakhir yaitu bulan November sampai Desember, yaitu evaluasi dan perencanaan pada tahun berikutnya itu pengen dijalankan seperti apa gitu programnya ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, pada slide ini akan membahas mengenai apa sih strategi dalam mengemas pesan ataupun tagline yang diadakan oleh. Lalu pada slide ini bagaimana strategi mengemas pesan? Apakah punya tagline-nya sendiri RW 5? Oke, strategi pesan yang pertama itu pesan utama, yaitu bersama membangun, bersama sejahtera. Lalu untuk pendekatannya itu komunikasi dua arah ya, partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Lalu untuk kontennya itu bersifat edukatif, inspiratif, solusi praktis kehidupan sehari-hari. Tagline program proposal yang diambil itu adalah berkarya bersama, berdaya, berkreasi, bersatu membangun kampung. Lalu ada sub tagline-nya itu per kegiatannya itu bisa juga misalkan pelatihan seperti UMKM dan sebagainya. Kita mempunyai sub tagline-nya itu skill up, life up. Pada sub tagline kesehatan seperti posyandu lansia atau posyandu balita, kita bisa menggunakan sub tagline sehat keluarga, kuat kampung. Maupun dari UMKM sendiri yaitu kreatif lokal, rezeki halal. Kemudian apa sih tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh RW 5 ya? Oke, tujuan utamanya di sini itu yang pertama dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga RW 5 itu dalam berbagai bidang. Misalkan warga RW 5 itu kebanyakan orang yang di bidang usaha ya kan, atau di bidang misalkan bisa dia menjahit atau juga dia bisa melakukan hal-hal yang seperti berjualan gitu. Lalu yang kedua itu dapat memperkuat ekonomi keluarga, yaitu melalui pengembangan UMKM sekitar ya. Yang ketiga itu juga ada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesadaran hidup sehat. Lalu yang keempat, mempererat solidaritas sosial dan gotong royong antar warga RW 5 itu sendiri, seperti mengadakan kerja bakti atau bakti sosial atau pengajian rutin setiap minggu gitu. Oke, yang selanjutnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan potensi diri. Jadi lingkungan sekitar RW 5 itu harus kondusif ya, jadi tidak ada keributan atau hal-hal yang tidak baik gitu. Oke, di sini ada target terukurnya itu sekitar 80% partisipasi warga akan ikut serta minimal satu kegiatan. Jadi setiap warga itu harus mengikuti ya, minimal tuh satu kegiatan. Lalu pada UMKM akan terbentuk 30 UMKM atau usaha mikro. Lalu ada kegiatan posyandu aktif sekitar 100%. Ya, memang RW 5 itu akan sepenuhnya memfasilitasi posyandu supaya warganya itu tetap sehat dan memiliki kesadaran dalam hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat ya. Oke,
terdapat 15 kelompok produktif, yaitu kelompok atau organisasi yang terbentuk dari RW 5, yaitu 15 kelompok atau organisasi. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana strategi branding pada penguatan branding RW 5 ini? Yang pertama itu ada identitas visual. Di sini terdapat gambar di sebelah kanan, yaitu logo dari RW 5, yaitu simbol gotong royong dengan warna hijau, biru, kuning. Lalu ada juga seragam tim. Seragamnya itu merupakan kaos berkualitas dengan logo program. Lalu konsistensi pada warna logo, ada hijau yang melambangkan kesejahteraan, biru melambangkan kepercayaan, kuning melambangkan semangat. Lalu ada brand positioning, yaitu RW 5 sebagai model pemberdayaan masyarakat terdepan di Kelurahan Sukapura. Ada pula brand experience, yaitu setiap kegiatan memberikan manfaat langsung ke warga. Ada juga pelayanan ramah dan responsif dari para pengurus RW setempat. Lalu ada juga dokumentasi dan publikasi yang dilakukan setiap hari agar mendapatkan setiap pencapaian. Oke, pada slide ini akan membahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasikan masalah. Oke, pada kali ini akan menerapkan teori manajemen strategis, yaitu teori Cutlip, Center, dan Broom. Langkah identifikasi masalah yang pertama yaitu survei dan observasi langsung. Yaitu yang pertama, melakukan kunjungan ke setiap RT untuk mapping kondisi para warga. Jadi itu untuk mengecek setiap warga tuh gimana keadaannya, sehat atau gimana. Nah, yang kedua itu melakukan wawancara dengan ketua RT setempat dan tokoh masyarakat setempat di RW 5. Lalu yang ketiga ada observasi kondisi fisik, lingkungan, dan fasilitas. Jadi harus cek ya kondisi fisik, lingkungan, dan fasilitas di RW 5 itu fasilitasnya itu memadahi atau fasilitasnya bagus atau gimana. Kalau misalkan ada kekurangan itu nanti bisa diperbaiki lagi oleh pihak dari RW 5. Lalu identifikasi masalah yang kedua merupakan focus group discussion, yaitu dengan berdiskusi bersama ibu-ibu PKK tentang masalah keluarga. Ya nih, biasanya ada permasalahan keluarga seperti misalkan apa gitu. Itu bisa didiskusikan oleh ibu-ibu PKK setempat ya. Lalu ada juga dialog pemuda tentang tantangan generasi muda. Jadi melakukan seperti pertemuan atau seminar kecil-kecilan lah di RW setempat itu ya. Jadi khusus para anak muda yang mempunyai aspirasi bisa mengeluarkannya lewat acara dialog pemuda ataupun seminar di kantor RW atau di sekitar RW 5 ya. Lalu ada juga pertemuan UMKM untuk mengidentifikasi kendala usaha. Misalkan ada warga, dia mempunyai usaha atau bisnis, dia mempunyai kendala, dia bisa dia bisa melakukan identifikasi kendala usahanya itu di mana. Misalkan dia jualan apa, terus dia kendala masalah, itu bisa didiskusikan secara langsung dan secara runtut supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Lalu pada identifikasi masalah yang ketiga, kita akan menganalisis data dan melihat dokumentasi, yaitu ada data demografi dan sosial ekonomi warga. Di situ akan mendata data demografi dan sosial ekonomi warga. Misalkan di RW 5 itu ada orang yang bisa kita bilang kurang mampu atau kekurangan dalam hal ekonomi, itu bisa dibantu oleh nantinya RW 5 dan akan diteruskan ke pihak terkait, ke pihak atas. Lalu yang kedua ada pemetaan potensi dan permasalahan per RT. Ya, misalkan pemetaan potensi dan permasalahan per RT ini, misalkan di satu RT itu RT-nya mungkin terdapat warga yang susah diatur atau membuat
keributan atau apa, nantinya itu bakal di pemetaan potensi ya, atau didiskusikan oleh pihak RT lalu diteruskan ke pihak RW. Lalu yang terakhir itu dokumentasi masalah dari periode sebelumnya. Jadi misalkan di periode sebelumnya atau di tahun sebelumnya itu mempunyai masalah terkait misalkan banjir nih di RW 5. Misalkan yang banjir itu hanya terdapat di RT, terdapat di 3 RT. Nah, itu bisa difoto nantinya lalu diberikan laporan ke pihak atas atau ke pihak di atasnya RW kan ada kelurahan, nanti lapor ke pihak kelurahan, nanti dari kelurahan ke atas lagi. Oke, slide selanjutnya. Oke, pada slide ini bagaimana perencanaan program pada tahap kedua, yaitu perencanaan strategis. Gimana sih perencanaan program ini dapat dilakukan? Yaitu yang pertama, melakukan penyusunan program skala prioritas, yaitu dengan melakukan pelatihan keterampilan. Yaitu contohnya pelatihan keterampilan seperti tata boga, jahit-menjahit, ataupun teknologi digital bagi para warga sekitar RW 5. Lalu ada juga penyuluhan kesehatan seperti KB, keluarga berencana, gizi keluarga, sanitasi lingkungan. Ada juga pengembangan usaha mikro, yaitu dengan memberikan mungkin bantuan modal atau pelatihan manajemen serta pemasaran. Lalu ada juga kegiatan sosial seperti turnamen, festival seni, bakti sosial. Lalu ada juga pembentukan tim pelaksana. Tim pelaksana ini terdiri dari koordinator per bidang kegiatan masing-masing. Ada juga relawan dari berbagai kelompok masyarakat. Misalkan RW 5 akan mengadakan donor darah, yang nantinya relawan akan membuat pengumuman kepada warga siapa sih yang mau ikutan donor darah. Lalu yang terakhir ada narasumber ahli dari dinas terkait. Misalkan RW 5 mengadakan posyandu balita atau posyandu lansia, yang nantinya akan ada narasumber ahli dari dinas, puskesmas atau dinas terkait. Di sini ada gambar seperti gambar di sebelah kiri bawah ini. Merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan oleh RW 5 yang diadakan setiap minggu. Lalu ada juga di sebelah kanan atas ini gambar turnamen atau festival seni yang diadakan oleh RW 5, yaitu yaitu dalam rangka 17-an Agustus. Oke, pada slide ini merupakan program kerja secara detail, yaitu penetapan anggaran dan sumber dana untuk RW 5, yaitu terdapat 40% dari dana swadaya kontribusi masyarakat, biasanya tuh iuran-iuran dan lain sebagainya. Lalu ada 35% bantuan dana dari kelurahan atau kecamatan atau pemerintah setempat. Lalu yang ketiga 25% itu dari sponsorship dan CSR ya. Lalu ada penjadwalan dan lokasi, yaitu ada kalender kegiatan bulanan, lalu ada rotasi lokasi di berbagai RT, lalu ada koordinasi dengan agenda kelurahan. Oke, slide selanjutnya. Pada slide ini apa sih strategi komunikasi pada tahapan ketiga ini, yaitu merupakan implementasi pada program. Terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi intensif, yaitu dengan pertemuan RT bulanan dengan agenda khusus, lalu pembagian brosur door to door, lalu ada pengumuman secara berkala melalui pengeras suara. Pelaksanaan bertahapnya itu mulai dari bulan 1 dan 2, yaitu soft launching dan pelatihan perdana program proposal, yaitu di bulan ketiga sampai 6 itu implementasi full program proposal. Lalu pada bulan ke-7 sampai 10 itu merupakan puncak kegiatan dan festival itu sendiri yang akan diadakan oleh RW 5. Oke, pada saat ini ada koordinasi dan kerjasama, yaitu dengan jaringan kemitraan itu ada dari puskesmas, yaitu dengan
melakukan kerjasama untuk program kesehatan seperti program kesehatan posyandu lansia, posyandu balita, atau imunisasi balita. Lalu ada juga dari bank atau koperasi, biasanya itu berpartner untuk UMKM setempat ya. Lalu ada juga dari sekolah, yaitu berkolaborasi untuk pendidikan bagi anak-anak warga RW 5 setempat. Oke, pada monitoring berkelanjutan ini bisa dilihat dari laporan mingguan, yaitu laporan mingguan dari koordinator bidang masing-masing. Lalu ada juga evaluasi bulanan dengan pengurus RW. Lalu ada feedback session dengan peserta program yang akan mengikuti program proposal ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang terakhir nih, bagaimana sih evaluasi program bisa dijalankan? Evaluasi programnya ini pada tahap 4, yaitu merupakan evaluasi dan penilaian dari program proposal itu sendiri. Yang pertama itu evaluasi input, yaitu ada penilaian kualitas sumber daya dan anggaran. Yang kedua merupakan analisis kesiapan tim pelaksana, lalu dengan mereview perencanaan awal versus realisasinya tuh gimana. Lalu ada juga evaluasi proses ya. Evaluasi proses itu dengan monitoring partisipasi warga per kegiatannya, lalu dengan penilaian efektivitas komunikasi dan sosialisasi. Yang ketiga, analisis kendala dan solusi di lapangan itu seperti apa. Lalu ada juga evaluasi output dan outcome-nya sendiri. Yang pertama, jumlah peserta dan tingkat kepuasan. Yang kedua, peningkatan keterampilan dan pengetahuan warga. Ada juga dampak ekonomi dari program UMKM itu apa. Lalu perubahan perilaku hidup sehat para warga itu seperti apa. Lalu ada juga evaluasi impact atau dampak, seperti survei citra RW 5 di mata warga dan kelurahan, penilaian keberlanjutan program, rekomendasi untuk program tahun berikutnya. Di sini ada indikator keberhasilan. Sekitar 80% tingkat partisipasi warga ya. Lalu ada 85% tingkat kepuasan peserta, lalu ada sekitar kurang lebih 30 UMKM baru yang berhasil dilakukan oleh RW 5 nantinya. Oke, untuk slide terakhir ini ada referensi atau sumber dari pembuatan program proposal ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, baiklah. Kurang lebihnya program proposal ini sudah saya sampaikan dengan sangat jelas. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.